Ya mah kita arah kanan, setelah itu kita jalan yang lurus aja ya Maya. Oke, Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi sahabat-sahabat. Apa kabar sahabat-sahabat? Semoga semuanya sehat ya sahabat-sahabat. Hari ini kita sharing sedikit ya. Ini lagi rame ya, lagi trending bagaimana kita menyaksikan di berbagai media. Luar biasa ya, korupsi semakin merajalela dan kita prihatin menjadi rakyat Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti ke depan presiden kita Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lebih bagus, lebih lebih bisa menerapkan, mengimplementasikan anti korupsi sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, saya ingin sharing tidak muluk-muluk dan simpel sekali yang saya ingin sampaikan sahabat-sahabat, bahwa kita ini kalau tidak korupsi atau kita berperilaku tidak koruptif, itu sebetulnya itu orang yang benar-benar cerdas. Ada sebagian di antara kita, maksud saya, atau sebagian kecil barangkali yang merusak bangsa kita ini karena tidak tahu prinsip sebetulnya juga simpel sahabat-sahabat. Semua meneriakkan anti korupsi, tapi kenapa ya masih banyak sekali yang berperilaku koruptif? Makanya teman-teman di berbagai grup juga menyuarakan tip ya, ini yang saya bacakan sahabat-sahabat, 6 tip anti atau terhindar sifat koruptif. Itu 6 tip ya sahabat-sahabat yang sering disuarakan oleh berbagai kalangan. Tapi sebetulnya saya ingin menyingkat itu semua menjadi hal yang simpel sebetulnya sahabat-sahabat ya. Pertama ya, saya ingin menyampaikan bahwa orang itu sebetulnya, yang tadi saya ingin mengulang yang di depan tadi, prinsipnya kalau tidak berperilaku yang koruptif itu sebetulnya orang yang cerdas, orang yang hebat. Sebetulnya seperti itu sahabat-sahabat. Saya ulang lagi ya, orang yang tidak berperilaku koruptif itu sebetulnya orang yang hebat dan cerdas. Sahabat-sahabat, di HP ini ataupun di kalkulator kita ataupun di laptop kita sahabat-sahabat, pasti ada aplikasi namanya kalkulator. Kalkulator itu kalau saya tanya ke sahabat-sahabat sebetulnya fungsinya ada apa aja, pasti nanti sahabat-sahabat akan menyebutkan banyak fungsi, plus, minus, bagi, kali, dan lain sebagainya. Sebetulnya secara prinsip, sebetulnya sahabat-sahabat kalau kita amati, kita dalami, sebetulnya fungsi kalkulator cuma 2, yaitu plus dan minus. Yang kedua, fungsi yang lain sebetulnya itu adalah fungsi turunan sahabat-sahabat. Ini saya buktikan sahabat-sahabat ya, saya buktikan. Yang pertama, misalkan dalam perkalian sahabat-sahabat. Kalau dulu anak kecil ditanya, kamu dalam sehari mandi berapa kali? Rata-rata menjawabnya 2 kali. Apa sih artinya 2 kali? Ada kata 2, ada angka 2, bilangan 2, dan ada kali. Kali itu adalah perulangan. Jadi 2 kali ini satu kata atau satu rangkaian kata, baru yang di belakangnya menerangkan. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi sebetulnya 2 kali 1 artinya apa? Ya, satunya itu 2 kali. Paginya mandi, ya,
sorenya mandi. Itu artinya 2 kali 1. Nah, orang itu sering salah paham mengartikannya adalah duanya ada 1. Padahal yang benar adalah satunya ada 2. Terus contoh yang kedua, masih perkalian sahabat-sahabat. Misalnya kita ke dokter, dikasih obat oleh dokter, tertera 3 kali 1. Satuannya apa? Hari. Artinya apa? Artinya kita di dalam sehari itu ya minumnya 1 ditambah 1 ditambah 1. Dan jangan sampai salah, kita minum 3 sekaligus sekali. Karena kalau kita penerapannya salah, ya artinya 3-nya ada 1, itu bisa jadi diminum 3 butir sekaligus. Padahal yang dimaksud itu 3 kali 1 adalah 1 tambah 1 tambah 1. Itu dalam perkalian. Coba kita kalau cek kita dalam pembagian. Misalnya saya kasih contoh 1 aja sahabat-sahabat. 9 dibagi 3 misalnya. 9 dibagi 3 itu artinya apa sebetulnya? Itu hanya fungsi pengurangan sahabat-sahabat. Yaitu 9 dikurangin 3, itu yang pertama, berarti sisa 6. 6 dikurangkan 3, sisa 3. Nah, 3 dikurangin 3 lagi sama dengan 0. Artinya kita mengurangkannya 3 kali. Jadi kurangin 3, kurangin 3, kurangin 3. Bahwa itu bukti bahwa contoh tadi perkalian dan pembagian itu bukti bahwa perkalian dan pembagian itu adalah fungsi turunan dari plus dan minus. Itu sahabat-sahabat. Makanya kembali lagi hal yang simpel bahwa kita ini nanti, mohon maaf sahabat-sahabat, kita memang perlu mempelajari hal-hal yang simpel seperti ini. Saya tidak bermaksud menggurui karena itu sebetulnya ilmu basic sekali. Dan nanti kita di akhirat ini mungkin Pak Kiai, Pak Ustadz barangkali mohon pencerahannya. Kita nanti di akhirat ya kita akan dihisap. Itu cuman plus dan minus juga sahabat-sahabat. Artinya matematika itu simpel sebetulnya. Artinya saya ingin menyampaikan ke kita semua, terutama untuk pasangan-pasangan generasi berikutnya, generasi baru ya, pemimpin-pemimpin baru, para pejabat dan semuanya yang mempunyai amanah untuk mengemban amanah itu, barangkali yang saya ingin pesankan cuma satu. Kalau kita sadar bahwa prinsipnya ya yang berlaku itu hukum hanya plus dan minus. Sampai akhirat pun sebetulnya yang berlaku hanya plus dan minus. Nanti akan diperhitungkan, di plus dan diminuskan. Kapan kita di plus dan minuskan? Bisa di dunia, juga bisa di akhirat. Inilah sahabat-sahabat yang saya ingin share, walaupun singkat, barangkali bermanfaat untuk kita semua. Wabil khusus tadi yang saya sebutkan, mohon maaf untuk para pejabat atau para pimpinan yang mempunyai amanah atau diberi amanah, kiranya memahami hal yang sesimpel ini. Simpel sekali, hanya rumus plus dan minus itu berlaku di dunia maupun di akhirat. Demikian sahabat-sahabat, share singkat hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.